Resmi Luka Modric berpanjang masa bakti di Real Madrid. Spekulasi masa depan Luka Modric memasuki babak baru. Sang gelandang resmi telah memperpanjang kontraknya bersama skuad Los Blancos. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengumumkan keputusan dari Modric untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Sang gelandang mendapatkan kontrak jangka pendek. Dia akan dikontrak selama 1 tahun hingga tahun 2025 mendatang. Spanyol baru juara Euro, presiden federasinya malah tersandung kasus. Euforia Spanyol menjuarai Euro tercoreng sebab sang presiden federasinya tersandung kasus dengan ancaman sanksi yang cukup berat. Dilaporkan oleh AFP, Pedro Roca selaku presiden dari Federasi Sepak Bola Spanyol pengganti dari Luis Rubiales kini akan segera dipecat. Ia didakwa pengadilan administratif dengan tuduhan penyalahgunaan jabatan. Roca dikabarkan disebut bertindak melebihi wewenangnya dan Roca terancam skorsing atau larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 2 tahun. Para pemain kulit hitam Chelsea unfollow Instagram gelandang Argentina. Enzo Fernandez melakukan aksi kontroversial, menjurus tak terpuji dengan bernyanyi bernada rasisme saat perayaan juara Copa America. Setelahnya, Chelsea selaku klub induk Chelsea mengeluarkan pernyataan resmi dan siap mengambil sikap terhadap pemainnya tersebut. Dan kini para pemain Chelsea yang berkulit hitam berbondong-bondong mengunfollow akun media sosial gelandang 23 tahun tersebut. Para pemain itu diantaranya adalah Wesley Fofana, Axel Disasi, dan juga Malo Gusto. Manchester United era Erik ten Hag sudah habiskan 10 triliun rupiah. Transfer lini Euro ke Manchester United menciptakan tekanan tersendiri untuk sang pelatih Erik ten Hag. Seperti dikabarkan pakar transfer Fabrizio Romano, United membayar 62 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah untuk bisa mendapatkan pemain asal Perancis tersebut. Dengan angka belanja pemain yang gila-gilaan, ten Hag pastinya dituntut untuk bisa memberikan trofi penting pada musim ini. Kalau di total budget belanja Erik ten Hag selama 3 musim sudah mencapai 10 triliun rupiah. Dengan angka belanja sedemikian besar, sudah waktunya ten Hag memberikan trofi yang lebih bergengsi. Pendapatan dan gaji Mbappe di Madrid dipastikan capai nilai fantastis. Real Madrid sudah memperkenalkan Kylian Mbappe ke publik pada Selasa sore. Dan menurut laporan dari Marca, Mbappe akan mendapatkan gaji bersih di angka 15 juta euro. Ia juga mendapatkan penandatanganan kontrak di kisaran 100 hingga 115 juta euro dalam kesepakatan 5 tahun yang ia tekan. Angka tersebut belum termasuk bonus performa, termasuk kesepakatan yang bakal ia dapatkan andai menangi Ballon d'Or. Newcastle United enggan lepas Eddie Howe untuk melatih timnas Inggris. Eddie Howe menjadi salah satu kandidat manajer baru dari timnas Inggris. Namun Newcastle enggan melepas pelatihnya berusia 46 tahun tersebut. Sky Sport melaporkan bahwa meski penggantinya Southgate tak wajib dari orang Inggris, Eva lebih suka jika menunjuk pelatih lokal dan mereka punya waktu kurang dari 2 bulan sebelum The Three Lions kembali bertanding melawan Irlandia pada September mendatang. Ikuti jejak Messi, Lamine Yamal pakai jersey nomor punggung 19. Pada musim 2023-2024 yang lalu, Lamine Yamal memakai nomor punggung 27 dan untuk musim 2024-2025 nanti, ia akan memakai nomor punggung tersebut. Lamine Yamal bakal memakai nomor punggung yang baru yakni 19. Hal tersebut diumumkan oleh Barcelona di laman resminya. Nomor 19 tersebut bukanlah nomor biasa. Sebelum Lamine Yamal, ada sejumlah bintang yang pernah memakai nomor punggung tersebut. Di antaranya adalah ex-striker Belanda yakni Patrick Kluivert yang memakainya pada musim 1998-1999. Kemudian ada Sergio Aguero. Jadi tangan kanan Hansi Flick, Thiago Alcantara resmi terima pinangan dari Barcelona. Seusai kantung sepatu, tak butuh waktu lama untuk Thiago Alcantara kembali ke dunia sepak bola. Terbaru Barcelona mengkonfirmasi bahwa Thiago telah kembali ke klub sebagai asisten pelatih dari Hansi Flick. Thiago kembali ke Barcelona 11 tahun setelah kepergiannya sebagai pemain. Dia memenangkan 4 gelar La Liga dan juga Liga Champions 2010-2011 selama waktunya di Camp Nou Stadium sebelum hengkang ke Bayern
Munchen. Menurut laporan dari Sport, Flick akan memberikan peran kunci terhadap Thiago Alcantara sebagai seorang pembicara dalam berbagai bahasa dan membantu mengkomunikasikan ide-ide manajer baru kepada skuad yang bermain. Barcelona tengah jalankan operasi untuk bajak Nico Williams. Raksasa La Liga Barcelona dilaporkan tengah menggelar negosiasi dengan agen William untuk bisa memboyongnya dari Atletico Bilbao. Dilansir oleh Fabrizio Romano, negosiasi antara Barcelona dengan agen dari Williams kini berjalan sesuai rencana. Nico Williams punya klausul rilis yang mencapai 58 juta euro dan jumlah itu tentu saja besar bagi Barcelona saat ini. Namun kini ada kabar positif bagi Barcelona dari sang presiden La Liga yakni Javier Tebas yang mengatakan bahwa Blaugrana sedikit lagi akan bisa memboyong Nico Williams. Here we go, Mason Greenwood terima pinangan dari Marseille. Spekulasi masa depan dari Mason Greenwood nampaknya akan segera berakhir. Sang penyerang dilaporkan sudah bersepakat untuk menjadi pemain Marseille pada musim depan. Dilansir oleh Fabrizio Romano, MU mendapatkan bayaran sekitar 30 juta euro untuk jasa sang penyerangnya tersebut, dengan rincian 25 juta euro dibayar di muka dan 5 juta euro dibayar dalam bentuk add-on. Selain itu, MU juga memasukkan klausul bagi hasil, di mana 50% dana penjualan Greenwood ke klub yang lain akan masuk ke kantong setan merah nantinya, dan Marseille memberikan kontrak berdurasi 5 tahun sehingga ia akan membela klub Ligue 1 Prancis tersebut hingga tahun 2029. Transfer Ricardo Calafiori dengan Arsenal alami kebuntuan. Nampaknya negosiasi Arsenal dalam mendatangkan Ricardo Calafiori sedikit menemui hambatan. Pasalnya Bologna sampai saat ini tidak menemui kesepakatan dengan mantan klub sang pemain yakni FC Basel. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, transfer Calafiori mengalami penundaan karena Bologna dan juga Basel menemui kebuntuan. Basel yang menjual Calafiori tahun lalu dengan harga 4 juta euro menuntut 50% dari biaya transfer yang harus dibayarkan oleh Arsenal. Namun Bologna tidak puas dengan persyaratan tersebut. West Ham kunci kesepakatan dengan Nice untuk datangkan Jean-Claire Todibo. Juventus dihadapi situasi yang kurang menguntungkan untuk bisa mendatangkan Jean-Claire Todibo. Klub Liga Inggris West Ham United dilaporkan telah mencapai kesepakatan pinjaman dengan Nice untuk bisa membawa sang pemain ke London Stadium. Kesepakatan tersebut mencakup opsi bagi The Hammers untuk bisa mendatangkan Todibo secara permanen pada musim panas mendatang dengan biaya transfer mencapai 32 juta euro. Todibo akan menjadi rekrutan besar bagi West Ham United karena pemain 24 tahun tersebut tampil gemilang di Ligue 1 Prancis pada musim lalu. Arne Slot harus datangkan the next Mohamed Salah ke Liverpool. Kontrak Mo Salah di Anfield Stadium kini memasuki 12 bulan terakhirnya dan Liverpool harus mengambil keputusan untuk mempertahankan atau melepas sang pemain bintangnya tersebut dalam beberapa pekan mendatang. Dan Dietmar Hamann menyebut bahwa Anthony Gordon sebagai pengganti potensial untuk Mo Salah. Pemain berusia 23 tahun tersebut terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Liverpool setelah penampilan impresifnya bersama Newcastle United. Anthony Gordon yang kontraknya di St. James Park berakhir pada Juni 2026 tampil 35 kali di Liga Inggris musim lalu dengan mencetakkan 11 gol dan menyumbangkan 10 assist. Memainkan peran kunci di tim asuhan dari Eddie Howe yang membantu The Magpies finish di urutan ke-7 di atas dari Manchester United. Back Sporting jadi target utama Liverpool. Menurut laporan yang dilansir dari Evening Standard, Liverpool nyatanya sudah mundur dari perburuan pemain Crystal Palace Gianni Maguire dengan mengalihkan minat mereka kepada Gonçalo Inácio milik Sporting Lisbon. Back asal Portugal tersebut masih berusia 22 tahun. Tentu saja ia dinilai dapat dijadikan pemimpin di lini belakang bagi asuhan dari Arne Slot. Mengingat Virgil van Dijk telah menginjak usia 33 tahun dan masa depannya masih belum menemukan kejelasan. Walau demikian, Liverpool tetap terbilang tak mudah untuk bisa mendatangkan sang pemain karena Sporting dikabarkan mematok harga yang cukup tinggi, setidaknya 60 juta euro.
Napoli yakin bisa tebus murah Lukaku. Napoli kabarnya masih bernafsu untuk bisa mendatangkan Romelu Lukaku. Ipartinobe berharap bisa menebus sang pemain dengan harga yang murah. Lukaku menjadi pemain yang dikabarkan bakal pasti dijual Chelsea di musim panas ini. Dan si biru disebut mematok klausul sebesar 44 juta euro. Dan Napoli disebut ingin bisa menawar Romelu Lukaku sebesar 25 juta euro saja. Dan Napoli kabarnya hampir menyepakatinya dengan pihak si biru. Real Madrid kini targetkan bek kanan milik Liverpool. Ketertarikan Real Madrid kepada bintang Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold dilaporkan semakin menjadi kenyataan. Menurut jurnalis Bill yakni Christian Fong, minat Real Madrid terhadap Trent Alexander-Arnold semakin meningkat dan bek sayap itu sendiri terbuka untuk bisa pindah. Hal itu terjadi saat pemain internasional Inggris tersebut kini berada di tahun terakhir kontraknya bersama Liverpool. Kontrak TAA sendiri akan berakhir pada tahun 2025 nanti dan sejauh ini belum ada kesepakatan yang terjadi antara sang pemain dengan pihak Liverpool. AS Roma resmi datangkan kapten timnas Australia. AS Roma resmi mendatangkan penjaga gawang timnas Australia yakni Matt Ryan. Kiper 32 tahun itu merapat dengan status bebas transfer. Ryan merapat ke Serigala Ibu Kota setelah kontraknya bersama klub Belanda yakni AS Alkmaar telah habis pada akhir musim yang lalu. Artinya Ryan diharapkan bisa menambah persaingan di bawah mister gawang AS Roma. Ia bakal berebut tempat dengan kiper utama yakni Max Viller yang musim lalu jadi kiper nomor 1. Tak jadi main di Liga Inggris, Osimhen segera gabung dengan PSG. PSG kini jadi yang terdepan dalam perburuan mesin gol Napoli yakni Victor Osimhen. Rasa salibang Prancis tersebut jadi satu-satunya tim yang bersedia menggelontorkan dana di atas 100 juta euro untuk bisa memboyong Osimhen. Dilansir oleh Football Italia, Les Paris yang bersedia membayar sekitar lebih dari 100 juta euro. Dan agen Osimhen yakni Roberto Calenda saat ini dilaporkan sedang berada di Paris untuk berbicara secara langsung dengan manajemen PSG. Dan menurut pemberitaan, negosiasi antara kedua belah pihak kini berjalan mulus.